warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Fitri Ferili Hoirunisa, NIM 211080429, program studi akuntansi syariah, kelas fikih muamalah A. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai akad muzaroah. Apakah kalian pernah mendengar kata parwan, entah itu sawah atau ladang? Itulah bahasa sehari-hari kita mengenai akad muzaroah. Dapat dipahami dengan konsep ketika ada seseorang yang memiliki sawah atau tanah atau ladang dan seseorang penggarap tanah yang memiliki bibit bekerja sama mengelola tanah dan membagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Berikut ini adalah skema tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian akad muzaroah adalah akad kerjasama pengelolaan lahan pertanian di mana pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap untuk dikelola dan benihnya berasal dari petani penggarap. Sedangkan hasilnya akan dibagi dua dengan persentase sesuai dengan kesepakatan. Lalu selanjutnya pembahasannya adalah tentang landasan hukum. Apa sajakah landasan muzaroah? Landasan hukum akad muzaroah terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, dalam Quran Surat Zuhruh ayat 32, Quran Surat Al-Waqiah ayat 63-64, dan dalam Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Dalam hadis, terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Selanjutnya adalah mengenai rukun muzaroah. Ada 3 rukun muzaroah. Yang pertama adalah akid yang terdiri dari pemilik tanah dan petani penggarap. Yang kedua adalah objek al-muzaroah, yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani. Yang ketiga yaitu sigot, yaitu ijab kabul baik lisan maupun tulisan. Ada pula akad lain yang mirip dengan akad muzaroah, yakni muhabarah dan musakoh. Jika muzaroah benihnya berasal dari petani penggarap, sedangkan muhabarah benihnya berasal dari pemilik tanah. Sedangkan musakoh penggarap bertanggung jawab atas penyiraman dan juga pemeliharaan. Ketahui rukun-rukun muzaroah, selanjutnya kita juga harus tahu tentang syarat-syarat muzaroah. Muzaroah memiliki 8 syarat. Yang pertama adalah syarat akidah, yakni berakal dan bukan orang murtad. Yang kedua yaitu syarat penanaman, harus diketahui tak pasti kualitas benih yang akan ditanam. Yang ketiga adalah syarat sesuatu yang ditanam, yakni benih apa yang akan ditanam dan bagaimana cara pengelolaannya. Yang keempat adalah syarat tanah yang akan ditanam. Syarat tanahnya adalah sebagai berikut. 1. Lahan itu cocok untuk ditanami dan dijadikan sebagai lahan pertanian. Yang kedua, harus diketahui secara jelas dan pasti tanah yang mana, karena jika tidak diketahui secara jelas dan pasti, maka dapat menimbulkan perselisihan. Lahan yang digunakan diserahkan sepenuhnya kepada pihak penggarap. Yang kelima adalah syarat hasil panen. Hasil panen itu sendiri harus sudah dijelaskan secara detail dalam akad agar tidak terjadi kecurangan. Yang keenam adalah syarat objek muzaroah. Objek muzaroah harus sesuai adat kebiasaan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ketujuh adalah tentang persyaratan peralatan yang digunakan. Syarat ke-8 adalah waktu muzaroah harus ditentukan dengan jelas kapan batasnya. Ulama ketika sudah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah 1. Biaya pertanian ditanggung bersama sesuai persentase masing-masing. Yang kedua, hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang ketiga, apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum waktu panen tiba, maka akan tetap dilanjutkan sampai panen dan akan diwakilkan oleh ahli waris.
Tapi ada juga beberapa hal yang membuat akad muzaroah itu tidak sah. Yang pertama yakni bagian antara pemilik lahan dan petani penggarap tidak disebutkan dengan jelas. Yang kedua, akad muzaroah dapat batal disebabkan karena adanya tipu daya yang menimbulkan sebuah persengketaan. Praktik akad muzaroah yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya Pak Ahmad adalah seorang camat. Ia mendapatkan bayaran berupa lahan pertanian. Namun karena ia tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya, lalu ia menunjuk seorang tetangganya, Pak Budi, yang memang bekerja sehari-hari sebagai penggarap tanah. Disitulah dimulailah perjanjian di mana Pak Ahmad meminta Pak Budi untuk menggarapkan lahannya yang dia tidak punya waktu untuk menggarap, lalu bibitnya menjadi tanggung jawab dari Pak Budi, dan nanti hasilnya akan dibagi dua sesuai kesepakatan di awal, misalnya 50% dan 50%. Kesimpulannya adalah akad muzaroah merupakan akad di mana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap yang memiliki bibit agar dikerjakan dan nanti hasilnya panen dibagi dua. Kemudian rukun muzaroah ada 3, yang pertama adalah akid, yang kedua adalah objek muzaroah, dan yang ketiga adalah sigot. Kontribusi akad muzaroah dalam masyarakat sangatlah banyak, karena rata-rata masyarakat Indonesia memiliki lahan dan tidak mungkin dikerjakan sendiri. Maka dari itu akad muzaroah sangat perlu dipelajari. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.